Shalom saudara dan saudari, jumpa lagi dalam Indri, Injil, dan Inspirasi hari ini. Kita akan segera mendengarkan bacaan Injil dan renungan yang dipersembahkan oleh Pastor Anton Pabendon dari Seminari Tinggi Anggi Mamiri, Yogyakarta. Selamat mendengarkan. Shalom sahabat-sahabat Indri, jumpa lagi dalam Indri Inspirasi hari ini, Jumat 11 Desember 2020. Pada hari ini kita akan merenungkan bacaan dari Injil Matius pasal 11 ayat 16 sampai dengan 19. Mari sahabat-sahabat kita mengawali dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus berkata kepada orang banyak, "Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, 'Kami meniup seruling bagimu, tetapi kalian tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kalian tidak berkabung.' Sebab Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, 'Ia kerasukan setan.' Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, 'Lihatlah seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang-orang berdosa.' Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, pernahkah memperhatikan anak-anak yang sedang bermain dengan teman-temannya? Biasanya ada beberapa anak yang memiliki kecenderungan ingin menang sendiri. Hanya maunya yang harus diikuti. Ketika teman-temannya mengajaknya bermain atau mengajaknya melakukan sesuatu, tetapi tidak sesuai dengan kemauannya, maka dia akan cuek, ngambek, serta tidak mau peduli dan terlibat. Kadang-kadang mereka akan mencari-cari kesalahan untuk mencelah tindakan teman-temannya, hanya untuk mengungkapkan penolakannya. Itulah dunia anak-anak yang lucu dan tampak kekanak-kanakan bagi kita. Namun bagi mereka wajar karena mereka memang belum dewasa dalam hal berpikir dan bertindak. Karakter anak-anak yang lucu dan kekanak-kanakan itu dipakai oleh Yesus sebagai ilustrasi untuk menggambarkan angkatan orang-orang pada zamannya. Mengapa? Karena orang-orang pada saat itu bersikap seperti anak-anak kecil. Mereka ingin menang sendiri, egois, dan tidak sportif. Ketika ada seseorang yang mengajarkan dan melakukan sesuatu yang tidak mereka kehendaki, mereka akan mencari-cari kesalahan agar dapat mencelah dan menolaknya. Yohanes dan Yesus misalnya. Yohanes Pembaptis yang menyerukan pertobatan dan pembaptisan, mereka sebut sebagai seorang kerasukan setan. Yesus yang mengajarkan kebenaran, kasih dan pengampunan, mereka sebut sebagai seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Sebutan-sebutan itu dipakai untuk mencela dan menolak Yohanes Pembaptis dan Yesus. Bukan karena Yohanes dan Yesus datang mengajarkan dan melakukan kejahatan, melainkan karena orang-orang pada saat itu merasa tidak nyaman dan tidak setuju pada ajaran dan tindakan mereka.
Orang-orang itu telah nyaman dengan keadaannya, dengan zona nyamannya pada saat itu, dan enggan untuk berubah. Mereka hanya akan melakukan apa yang mereka inginkan dan yang menyenangkan mereka. Apapun yang tidak sesuai dengan keinginan mereka atau yang merongrong kenyamanan mereka, meskipun itu baik dan berasal dari orang-orang baik, akan mereka tolak dengan berbagai alasan. Saudara-saudari yang terkasih, sikap orang-orang pada zaman itu dapat menjadi pelajaran bagi kita saat ini, terutama dalam menanggapi hikmat Allah melalui sabdanya. Akankah kita hanya menerima pesan-pesan sabda Allah yang kita inginkan, tetapi menolak yang tidak menyenangkan kita? Memilih-milih sabda Allah yang menguntungkan kita dan menolak yang mengkritik kenyamanan kita? Dalam relasi kita dengan sesama, apakah kita bersikap sportif atau kita ingin menang sendiri, egois, dan suka mencari-cari kesalahan? Mari saudara-saudari yang terkasih, kita membuka diri kita pada hikmat sabda Allah, baik yang menghibur maupun yang menegur kita, baik yang meneguhkan kita maupun yang menuntut perubahan diri kita. Dan dalam relasi kita dengan sesama, mari kita bersikap sportif dan fair. Semoga teguran bagi orang-orang pada zaman Yesus menjadi pesan yang bermakna bagi kita pada zaman ini. Semoga demikian. Amin. Dan semoga saudara-saudari sekalian serta rencana saudara-saudari senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.